dugaan kami dari masyarakat Desa Utagodang, hujan banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Lihatlah bagaimana tidak ada satupun kanopi dari batang ini. Kalau bukan dari gergaji yang disebabkan oleh tahan-tahan jahil manusia. Saya telusuri di atas, memang ada kegiatan kelapa sawit milik dinas swasta yang sedang didalami, sedang dipanggil. Sehingga saya pesanan Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12, lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini. Halo, selamat malam. Banjir bandang melanda Sumatera bagian utara, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Hingga saat ini, korban tewas tercatat adalah 961 nyawa dan masih sekitar 293 orang lainnya belum ditemukan. Apakah benar bencana yang ada di Sumatera bagian utara ini benar-benar adalah akibat dari cuaca buruk atau jangan-jangan karena kelalaian manusia dan juga adanya pembalakan liar? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah analis senior dari Drone Prit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih sudah kembali hadir. Dan berikutnya tenaga ahli KSP, Respiratori Sadam Al-Jihad. Mas Sadam, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan saya bergeser ke sebelah kanan, ada Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia dari Greenpeace, Kiki Taufik. Mas Kiki, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan berikutnya analis komunikasi politik, Mas Henry Satrio. Mas Hen, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan terakhir saya akan sapa dari sambungan Zoom dari luar studio, yakni anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri. Pak Rohmin, selamat malam. Baik, Pak Rohmin. Oke, kami sepertinya masih ada gangguan sambungan dengan Pak Rohmin. Saya ke Mas Kiki terlebih dahulu. Jadi kalau kita sebut 2 penyebab itu tadi, apakah memang cuacanya yang benar-benar buruk secara ekstrim, ataukah kemudian memang ya deforestasinya terlalu besar, alamnya yang sudah tidak sanggup, Mas? Oke, baik. Saya mulai dari, menurut saya judulnya kurang pas. Karena bukan pembalakan liar yang paling besar, tetapi adalah deforestasi yang dilakukan secara sengaja. Kenapa sengaja? Karena pemerintah yang memberikan izin. Izin konsesi sawit, izin tambang, izin konsesi kayu. Jadi kalau kata liar, ilegal itu tidak tepat menurut Anda? Menurut saya kurang tepat. Karena luasan wilayah yang terdeforestasi yang disebabkan oleh diberinya izin, dibebaninya izin satu wilayah itu adalah termasuk tanggung jawab pemerintah juga, selain tentu perusahaan gitu. Nah, pada saat pemerintah memberikan izin, membebani satu wilayah dengan izin-izin konsesi itu, maka pemerintah secara sadar bahwa memberikan beban kepada wilayah tersebut. Nah, seharusnya tentu ada proses AMDAL, ya kan? Nah, ini yang mesti dipertanyakan, kenapa kok bisa satu perusahaan mendapatkan konsesi di wilayah hulu misalnya, atau di wilayah yang lerengnya curam gitu. Nah, itu kan ada proses AMDAL. Kenapa kok bisa lolos gitu? Nah, itu miss-nya ada di siapa sebetulnya? Di beberapa pihak gitu ya. Karena pada saat misalnya, ini kan kawasan hutan. Dalam undang-undang di Indonesia dinyatakan bahwa hutan, alam, dan lain sebagainya dikuasai oleh negara gitu kan. Karena itu Kementerian Kehutanan membuat satu peta kawasan hutan. Kementerian Kehutanan kemudian memberikan konsesi itu,
PBPH itu untuk konsesi kayu. Kemudian Kementerian Kehutanan melakukan pelepasan kawasan. Nah, itu berubah menjadi area penggunaan lain. Yang berubah menjadi konsesi sawit. Atau misalnya izin pinjam pakai yang berubah menjadi tambang. Nah, semua ini pada saat pemberian izin itu kan semuanya ada kriteria. Nah, ini yang mesti ditelusuri. Kenapa bisa izin-izin itu keluar di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak boleh diberikan izin? Atau dari data Greenpeace sebetulnya sudah melihat itu miss-nya ada di mana, atau siapa yang kemudian secara tidak benar memberikan izin itu, Mas? Gini, dari 3 provinsi itu ada sekitar 1.219 izin. Dibebanin ke 3 wilayah itu. Dan itu berbagai izin ya, mulai dari tambang, kemudian sawit, kemudian kebun kayu gitu. Nah, kalau kita ngelihat lebih dalam lagi, begitu kita masuk ke das-das tertentu gitu, terutama das yang terdampak di 3 provinsi ini, kita bisa ngelihat bagaimana penempatan konsesi-konsesi itu ada di wilayah hulu, di wilayah hilir. Yang tidak semestinya ya, yang tidak semestinya. Ya? Baik. Nah, ini kan sebenarnya yang memberikan izin tentu kalau tadi ada Kementerian Kehutanan untuk yang PBPH atau untuk yang sawit ini ada beberapa kementerian, ada Kementerian Pertanian, untuk IUP, ada Bupati untuk memberikan izin lokasi, ada BPN atau Agraria yang memberikan HGU. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kementerian lembaga ini cukup banyak ya, pun pemerintah daerah. Termasuk Kementerian Lingkungan Hidup karena mereka yang mengeluarkan AMDAL. Oke, baik. Tahan dulu Mas Kiki, saya ke Mas Sadam terlebih dahulu. Jadi artinya pemerintah sebetulnya sudah aware terlebih dahulu, atau jangan-jangan dengan ada ini baru melihat lagi, mencatat ulang sebetulnya apa yang terjadi di Sumatera bagian utara. 3 bulan setelah Pak Presiden Prabowo dilantik, ini tepatnya di bulan Januari 2025, di tanggal 21 Januari 2025, itu ada namanya Perpres PKH, Perpres nomor 5 tahun 2025. Artinya terkait dengan penertiban kawasan hutan. Di 4 Februari 2025 itu ada namanya Satgas PKH. Selama ini Satgas PKH dari bulan Februari sampai hari ini itu sudah bekerja dan 1,5 juta hektar itu sudah dikembalikan. Itu untuk kawasan? Kawasan hutan. Maksudnya apakah spesifik hanya di Sumatera atau di seluruh Indonesia? 1,5 juta hektar. Dan ada 587 perusahaan nakal yang kena denda. Artinya memang kita melihat bahwa secara pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini sudah sangat serius terkait dengan isu lingkungan. Tadi ketika ini persoalan bencana, kita tidak menapik bahwa ada persoalan kerusakan lingkungan di situ. Kita bisa melihat bagaimana legislatif kemudian memanggil eksekutif di sana, bagaimana harus ada evaluasi, bagaimana Seskap juga mengatakan bahwa harus ada investigasi dan evaluasi. Dan artinya apa di sini? Kita lihat juga ada kerja-kerja yang dilakukan di Satgas PKH juga. Kita sudah melihat ada 8 perusahaan yang kemudian dilarang untuk beroperasi. Jadi artinya kalau itu berjalan 10 bulan, anggaplah kemudian di Februari kemarin, itu artinya memang sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya? Iya, Perpres penertiban kawasan hutan baru ada di zaman Pak Presiden Prabowo. Kemudian Satgas PKH baru ada di zaman Pak Presiden Prabowo. Ini fokus terkait dengan kehutanan. Memang persoalannya ini kan kemudian kita harus menginvestigasinya dari satu titik ke titik lain. Dari atau PR-nya maksud Anda terlalu besar pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya untuk bisa memberikan izin yang bukan semestinya kalau kata Mas Kiki tadi? Undang-undang kehutanan baru diadakan tahun 99. Belum ada revisi undang-undang lagi. DPR sedang melakukan proses revisi undang-undang kehutanan. Artinya apa? Artinya memang sekarang kontur dari hutan tahun 99 dengan sekarang ini kan banyak mengalami sebuah perbedaan. 26 tahun jaraknya. 26 tahun. Nah, di sini sebetulnya ketika Komisi 4 juga kemudian mendorong adanya RUU kehutanan, ini menjadi langkah-langkah strategis dan serius dari pemerintah terkait dengan apalagi kita kan nggak pernah mau ada banjir, ada bencana. Tapi, karena pun kita lihat hari ini korbannya hampir 1.000 orang. Hampir 1.000 orang. Menyakitkan hati hampir 1.000 orang. Baik, Mas Sadam ditahan dulu. Saya akan coba hubungi Pak Rohmin.
Assalamualaikum, belum, oke, ternyata belum tersambung. Saya ingin komentar Anda, Mas Kiki. Jadi artinya waktunya panjang, 10 bulan kalau tadi Mas Adam katakan, itu ternyata belum cukup untuk kemudian ya paling tidak kita lebih terhindar sedikit dari bencana yang cukup besar ini, Mas. Jadi gini, kalau kita melihat daerah aliran sungai di Sumatera secara umum dalam kondisi kritis. Kenapa? Karena hampir semua daerah aliran sungai di Sumatera itu tutupan hutannya kurang dari 25%. Pulau Sumatera sendiri hutannya itu tersisa kurang lebih sekitar 11,6 juta hektar. Dan 11,6 juta hektar itu, kalau kita hitung luas Pulau Sumatera itu hanya 24%. Ya. Dulu itu kita punya aturan bahwa setiap provinsi itu harus menjaga minimal 30% luas wilayahnya untuk tutupan hutan. Tetapi karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, aturan itu dihapus. Jadi kalau mau ngomong dosa, tanggung renteng nih, termasuk anggota DPR yang di periode tahun lalu. Pemerintahan 2019-2024 ya. Betul, yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, jadi sejak tahun 1990 sampai dengan 2023, kehilangan hutan di Sumatera itu signifikan sekali. Dan inilah yang menjadi penyebab banjirnya begitu mematikan gitu ya. Karena memang di hulu-hulu sungainya, di bagian hilirnya itu memang sudah tidak ada tutupan hutan. Mas Kiki, bisa jelaskan pada saya dan juga mungkin penonton di rumah yang awam gitu. Bagaimana kemudian Ciptaker itu bisa memindahkan wewenang tadi yang seharusnya pada pemerintah daerah, kemudian ditarik pada pemerintah pusat dalam konteks hutan tadi? Bukan, di Undang-Undang Cipta Kerja itu aturan terkait dengan wilayah yang harus dijaga ada 30% itu dihapuskan. Gitu. Jadi itu yang membuat tidak ada lagi peraturan yang membuat batas minimal untuk mempertahankan daya dukung lingkungan. Nah, ini yang jadi permasalahan kan, dengan hilangnya tutupan hutan, daya dukung lingkungannya semakin rendah. Kemampuan tanah untuk menahan air, meresap, itu kurang, sehingga limpasan air hujan itu begitu mudahnya langsung turun ke bawah. Saya ke Mas. Jadi artinya itu menjadi catatan tidak? Ketika artinya 30% minimal dihapuskan di Ciptaker, apakah pemerintah mulai tergerak untuk bisa membenahi itu lagi, Mas? Ya, saya kira di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini adalah pemerintahan yang open government. Artinya pemerintahan yang terbuka. Kita selalu mendengar, tidak tone deaf, tidak tuli terkait dengan isu-isu, terkait dengan persoalan-persoalan publik. Dan tadi terkait juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya nanti ini akan kemudian dikaji oleh ya KSP sebagai think tank, sebagai pengelolaan isu, kemudian kementerian lembaga terkait. Nah, ini kita akan mengkajinya. Bahkan kalau perlu ya silahkan kita bersama-sama dari teman-teman Greenpeace, kita mengundang di KSP untuk kita sama-sama kira-kira persoalan-persoalan apa. Nah, hari ini pun ketika hari Tani kemarin itu ada 17 persoalan reforma agraria yang ada di Indonesia ini. Mensesnek kemudian mendisposisi ke KSP, dan KSP kemarin juga kita sudah bekerja sama, sudah mendengar masyarakat dari persoalan TNTN di Riau misalkan. Jadi artinya dengan persoalan-persoalan lingkungan ini kita banyak mendengar. Kemudian kita pertemukan atau kita lancarkan sumbatan-sumbatan ini supaya titik public policy-nya itu dapat terukur untuk masyarakat. Atau lebih menjadi prioritas lagi soal seperti ini nanti di pemerintahan Pak Prabowo? Tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo adalah open government, pemerintahan yang terbuka. Jadi langkah-langkah yang dilakukan ini adalah langkah-langkah yang prioritas sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk rakyat. Dan yang kedua adalah untuk lingkungan. Sesuai dengan Astacita ke-8 Pak Presiden, bagaimana harmonisasi lingkungan dan manusia. Baik. Saya ke Mas Hensat kalau begitu. Ini tadi sudah disebutkan open government pemerintah Pak Prabowo. Anda melihat dari statement yang paling tidak 2 minggu ini, kita lihat
sudah mencerminkan hal yang disampaikan Mas Adam tadi? Gini, sebetulnya saya tertarik dengan Perpres PKH. Apa itu kepanjangannya PKH? Penertiban kawasan hutan. Diterbitkan Januari. Januari. Bawahan Pak Prabowo mengerti nggak tentang Perpres itu? Maksud saya begini, kenapa saya bertanya seperti itu? Jangan-jangan bawahannya nggak ngerti. Karena ada gap memang, gap kualitas antara Pak Prabowo dengan menteri-menterinya, beberapa menteri lah. Bahkan menteri? Ya, menteri. Bukan lebih yang eksekutor di bawah? Nggak, di bawahnya Pak Presiden kan menteri kan? Oke. Ini saya yakin ada gap ini. Jangan-jangan Perpres PKH diterbitkan, menterinya nggak ngerti. Spesifik menteri apa? Ya, kehutanan kan? PKH kan kehutanan. PKH kehutanan. Nah, jadi maksud Anda yang jangan-jangan tidak mengerti adalah Menteri Kehutanan? Menteri Kehutanan jangan-jangan nggak ngerti. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan hasilnya begini. Saya nggak pernah tuh dengar Menteri Kehutanan ngomong-ngomong tentang Perpres PKH. Baru dari Mas Adam ini. Makanya saya kaget kok, wah ada Perpresnya. Januari gitu ya, diterbitkan. Nah, kalau memang ada gap kualitas, ini bahaya banget ya. Pak Prabowo harus mencari menteri yang gapnya nggak kejauhan dengan beliau. Karena kan beliau tuh open government kan, berkualitas pasti pikirannya. Dan beliau memahami bahwa certain things harus diperbaiki di Indonesia. Maka pada saat ada yang tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh beliau, maka hati-hati. Sebuah pemerintahan, sukses atau tidak, nggak pernah gara-gara menteri. Sukses itu presiden, gagal juga presiden. Belum pernah ada ini sukses karena menteri gitu. Itu secara citra di publik ya artinya ya? Maka artinya yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo hari ini adalah bagaimana pelaksanaan yang sudah, peraturan yang sudah dia buat itu benar-benar dimengerti oleh bawahannya. Oke, masih ingin spesifik. Jadi menurut Anda ketika sudah 11 bulan Perpresnya ada, masih terjadi hal seperti ini, yang gagal adalah eksekutornya di tingkat menteri? Ya nggak ngerti saya rasa dia. Jadi dan sayangnya yang mengingatkan Pak Prabowo bahwa bawahannya nggak ngerti, ini alam. Gitu, sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan ini. Dan saya agak nggak suka ya respon pemerintah terhadap korban bencana alam ini ya. Menurut saya hanya dipandang sebagai angka saja. Jadi pada saat Kepala BNPB menyampaikan kemarin tuh, yang rapat koordinasi sampai malam banget itu, dia enak aja gitu ngomong, korban jiwa sekian meninggal, korban hilang sekian. Poin apa yang menurut Anda sesuai dengan narasi Anda beri? Dia harus mulai untuk punya empati terhadap kondisi saat ini. Gitu. Artinya mereka bukan cuma sekedar angka. Mereka adalah rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia. Jadi pada saat menyampaikan, seorang pejabat itu harus punya narasi yang terlihat ada empatinya. Kita susah sekarang melihat itu. Jadi maksud saya niat baik pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini tidak terlihat karena ada gap quality tadi. Gitu. Baik. Apalagi komunikasi politiknya buruk gitu. Ditambah lagi dengan beberapa program pencitraan yang dilakukan oleh beberapa pejabat. Nggak masalah ada pencitraan itu nggak masalah. Kalau menurut saya silakan aja melakukan video-video pencitraan, hanya syaratnya ada 3. Yang pertama dia harus punya rasa. Rasa empati, sehingga pada saat melakukan atau melaksanakan video pencitraan itu, dia terlihat memang ada hal yang kedua, sincere, tulus. Nggak mungkin kan dia ngangkat karung sendiri, pengawalnya justru ngawal membuka jalan. Kalau itu skenarionya dia ngangkat karung beras nih, saya saranin ya ke konsultannya Bang Zulhas, yang lain juga mesti ngangkat karung beras. Jangan menteri ngangkat sendiri, itu ketahuan banget pencitraannya. Baik. Nah yang ketiga, harus berdampak. Silakan lakukan pencitraan, tapi berdampak. Kalau mau bersihin rumah warga ya bersihin yang berdampak. Ngukurnya dari apa, Mas? Dengan ya, kalau videonya kan kita geser lumpur ke tembok kan apa dampaknya itu. Jadi maksud saya berdampak. Kalau misalnya bagiin beras, bagiin aja. Kalau emang mau bersihin ya bersihin, berdampak gitu. Rasa, sincere atau ketulusan dan dampak. Silakan setelah itu mau melakukan pencitraan kayak apa boleh. Asal 3 itu bisa terlihat begitu ya. Baik, saya ke Pak Rohmin, anggota Komisi 4 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rohmin. Selamat malam Bung Bram. Baik, terima kasih sudah bergabung langsung saja. Jadi artinya DPR Komisi 4 sudah kemudian bersama dengan Menteri Kehutanan. Apa sebetulnya yang menjadi catatan Komisi 4? Apa yang kemudian kita perbincangkan malam hari ini? Apakah itu juga menjadi keresahan Komisi 4 begitu, Pak Rohmin? Pertama dari statement-statement pejabat pemerintah kan simpang siur ya. Dan saya menangkap dengan jelas
bahwa kita belum sepakat mengenai penyebab dari bencana banjir ini ya. Jadi ada sebagian pejabat tuh yang masih memblame ya atau biang keroknya adalah cuaca buruk atau penyebab alam. Tetapi dari seluruh analisis ilmiah baik di dalam maupun luar negeri, kalau bencana banjir di Sumatera ini sebagai suatu fungsi, maka variabel penyebabnya udah jelas dua, yaitu memang ada siklon tropis itu menurut saya sebagai pemicu aja itu maksimum kalau saya kuantifikasikan mungkin hanya 20% ya. Tetapi 80%-nya adalah ulah manusia gitu ya. Dan faktanya bahwa laju deforestasi dari tahun 2000 sampai 2014 sampai 2023 itu mencapai sekitar 2 juta hektar begitu ya. Dan tadi pembicara terdahulu sudah sangat tepat itu bahwa tutupan hutan di Pulau Sumatera itu kurang dari 25%. Padahal menurut kaidah ekologis yang saya pelajari bertahun-tahun, suatu pulau bisa sustain, terutama bisa menjalankan fungsi hidrologis ekosistem hutan tuh at least 30% gitu. Jadi itu fakta yang ilmiah yang sangat blunt. Saya imbau sebagai DPR ya, jangan lagi ada denial dari pejabat pemerintah ya, bahwa memang ini kerusakan masif dari ekologi yang ada di Pulau Sumatera. Dan kalau saya cermati hari demi hari dan dalam 10 tahun terakhir memang bukan hanya di Pulau Sumatera. Lihat Pulau Jawa itu malah lebih parah. Tutupan hutannya menurut data terakhir dari Kementerian itu hanya 17% gitu ya. Maka saya setiap keliling ke Pantura sebelum sedang jadi menteri dan sekarang itu keluhan masyarakat Pantura itu selalu pendangkalan sungai, banjir, tanah longsor dan seterusnya. Oleh karena itu enough is enough ya. Masa jahiliyah ya para pejabat kemudian oknum pengusaha itu kerjanya hanya rent seeking, hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya ya. Tetapi menghancurkan ekosistem yang benar-benar menjadi landasan atau fondasi kehidupan. Jadi sekali lagi, please para pejabat dari seluruh fakta ilmiah bahwa 80% dari penyebab banjir yang dahsyat di Pulau Sumatera itu adalah karena deforestasi, kemudian manajemen daerah aliran sungai yang sangat buruk, penyumbatan di mana-mana, sempadan sungai yang ada di peraturan undang-undangannya pun tidak ada yang namanya ditegakkan sempadan sungai dan seterusnya. Oke, ini menarik. Anda mengatakan pejabat pemerintah jangan denial lagi begitu ya. Saya akan tanyakan tanggapan kepada Mas Adam, tapi usai jeda. Karena kita akan jeda sejenak pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.